Kopi Pagi akan merangkum 10 pemain terbaik di Indonesia sepanjang masa yang aksinya selalu memberikan decak kagum supporter. Sejak era perserikatan, lalu muncul Galatama hingga unifikasi kompetisi, bersatunya dua kompetisi tersebut, sepak bola Indonesia kerap menghasilkan bintang-bintang terbaik lapangan hijau. Pemain-pemain ini sering menampilkan penampilan luar biasa dan tidak jarang memberikan gelar kepada klubnya masing-masing. Selain bermain gemilang bersama klub, pemain-pemain ini akhirnya menularkan kemampuan terbaik juga kala berseragam tim nasional. Walau jarang memberikan gelar kepada tim nasional tetapi aksi-aksi mereka sangat baik serta memukau. Berikut beberapa nama-nama terbaik versi peluit panjang yang terangkum ke dalam artikel ini. 1. Bambang Pamungkas. Nama pertama ini adalah penyerang flamboyan sekaligus top skorer sepanjang masa tim nasional Indonesia. Pemain dengan nomor punggung khas 20 ini memiliki caps hingga 77 penampilan dan 38 gol bersama tim Garuda di segala turnamen. Prestasi terbaiknya ialah mengantarkan tim Merah Putih meraih gelar runner-up Tiger Cup, sekarang AFF Cup, sebanyak 4 kali yaitu saat tahun 2000, 2002, 2004, 2010. Bahkan pada Tiger Cup 2002, Bambang Pamungkas sukses meraih gelar pencetak gol terbanyak dengan total 8 jaringan. Saking berpengaruh untuk timnas, BP sapaan akrab Bambang Pamungkas sering ditunjuk sebagai kapten timnas di berbagai kejuaraan. Bersama klub, nama pemain ini sangat harum saat memperkuat Persija Jakarta. Terbukti dengan gelontoran golnya hingga menyentuh angka 200+2 gelar liga kompetisi untuk tim Macan Kemayoran pada tahun 2001 dan 2018. Walau pernah memperkuat klub lain di Indonesia yaitu Pelita Bandung Raya, BP tetap konsisten menampilkan penampilan terbaiknya. Bambang Pamungkas bahkan pernah bermain untuk Selangor di Liga Malaysia dan langsung menjadi andalan di musim perdananya yang berakhir dengan berbagai gelar juara. Pemain yang sangat layak masuk ke dalam 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa versi peluit panjang. 2. Boas Solosa. Pemain satu ini adalah salah satu legenda sepak bola Papua, bahkan Indonesia. Di usia yang baru menginjak 18 tahun, Boas sudah mampu menembus barisan inti penyerang tim nasional. Debut Boci sapaan akrab Boas di turnamen resmi timnas adalah saat Tiger Cup 2004. Boas menggunakan nomor punggung 7, nomor yang selalu identik dengan striker Borneo Samarinda ini selama merumput bersama Merah Putih. Total pemain bernama lengkap Boas Erwin Solosa bermain sebanyak 48 caps serta 14 gol untuk timnas Indonesia. Bersama klub, walau sekarang kakak Boci bermain untuk Borneo Samarinda, tetapi namanya sangat mengkilap kala berseragam mutiara hitam, Persipura. Bersama Persipura, Boas berhasil memberikan total 4 gelar Liga Indonesia yaitu pada 2005, 2009, 2011 dan 2013 plus 1 gelar Indonesia Soccer Championship A 2016. Selain gelar bersama tim, Boas juga sukses meraih gelar individu yaitu gelar Top Scorer dan Player of the Year di tahun yang sama pada 2009, 2011 serta 2013. Walau tidak menutup karir di Persipura Jayapura, nama Boas Solosa sudah menjadi legenda di kota tersebut. 3. Sucipto Suntoro. Nama selanjutnya adalah legenda Persija Jakarta kelahiran Bandung, tanggal 16 Juni tahun 1941, Sucipto Suntoro. Memiliki nama panggung, Gareng, Sucipto bermain sebanyak 61 penampilan bersama timnas Indonesia dengan lesatan 32 gol. Gareng memulai karir sepak bolanya di IPPI Kebayoran saat usia 13 tahun, 1954, dan pada usia 14 tahun, 1955, bergabung dengan Setia Jakarta. Di Setia Jakarta, kemahiran mengolah si kulit bundar Gareng benar-benar terasah dengan baik hingga akhirnya panggilan timnas Indonesia U19 datang kepada Gareng. Gareng sukses tampil dalam 9 pertandingan timnas kelompok umur dengan catatan 14 gol. Salah satu aksinya adalah ketika mencetak 5 gol dalam perebutan tempat ketiga melawan Singapura pada gelaran AFC Youth Championship 1960. Penampilan luar biasa yang membuat Gareng dipanggil oleh timnas senior beberapa waktu kemudian. Pada tahun 1965, Gareng masuk dalam skuad timnas senior guna menjalani uji coba di Eropa.
Gareng menggila di Eropa, walau kalah dari Feyenoord Rotterdam 1-6 dan Werder Bremen 5-6, sang striker sukses mencetak total 4 gol. Turnamen resmi internasional Gareng datang saat Asian Games 1966 di Tokyo dan sukses membawa Indonesia lolos hingga babak 8 besar. Di tahun yang sama, Indonesia mengikuti Agahan Gold Cup dan keluar sebagai juara. Sucipto pun sukses mencetak total 9 gol saat itu. Selain itu, Sucipto, Gareng, Suntoro juga sukses kalah memimpin Merah Putih di Kings Cup 1968 dan Merdeka Cup 1968. Dua gelar diberikan Gareng kala itu dan bahkan Gareng juga keluar sebagai pencetak gol terbanyak dalam dua turnamen tersebut. Bersama Persija Jakarta, Sucipto, Gareng, Suntoro sukses membawa Macan Kemayoran juara pada Perserikatan musim 1964 setelah mengalahkan Persebaya Surabaya. Dengan prestasinya itu, tampaknya Gareng layak masuk dalam 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa. 4. Andi Ramang. Pemain terbaik selanjutnya adalah putra Makassar yang namanya sangat besar di PSM Makassar, yaitu Andi Ramang. Walau sempat memperkuat Persis Persatuan Sepak Bola Induk Sulawesi, di usia 18 tahun, 1942, Ramang adalah legenda sepanjang masa PSM Makassar. Sang striker mulai memperkuat PSM Makassar pada tahun 1947, yang pada waktu itu masih bernama Makassar Football Bond (MVB). Ramang total bermain hampir 300 pertandingan bersama PSM Makassar dengan raihan 239 gol plus 4 gelar perserikatan pada tahun 1955 sampai tahun 1957, 1957-1959,1 -1964-1965 dan 1966. Permainan apik sang striker bersama klub juga terbawa hingga tim nasional Indonesia. Pada tahun 1952, Ramang masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat usia 28 tahun dengan menggantikan Sunardi Arlen. Ramang saat itu ikut TC Training Camp atau pemusatan latihan di Jakarta untuk mengikuti kejuaraan melawan negara-negara dari Asia Timur dan berbagai negara lain yang bertajuk East Cup. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia sukses mencetak 25 gol serta hanya kebobolan 7 gol dengan Ramang mencetak 19 golnya. Puncaknya, Ramang dipanggil oleh pelatih Antun Pogaknik untuk mengikuti Olimpiade Melbourne 1956. Indonesia lolos ke babak perempat final setelah Vietnam Selatan mengundurkan diri. Di perempat final, Ramang cas menghadapi Uni Soviet yang dipimpin oleh penjaga gawang legendaris, Lev Yashin. Pada pertandingan pertama, tim Garuda bermain imbang 0-0, karena saat itu belum ada sistem perpanjangan waktu, maka match tersebut berlanjut ke babak replay atau pertandingan ulang. Di babak replay, Indonesia harus mengakui kehebatan Uni Soviet dengan skor 0-4. Dalam wawancaranya, Ramang berkilah bahwa dia seharusnya mencetak gol, tapi sayang baju beliau ditarik oleh pemain USSR. Salah satu gol paling terkenal dari Ramang adalah ketika sukses mencetak gol melawan Tiongkok dengan tembakan salto di babak kualifikasi Piala Dunia 1958. 5. Robby Darwish. Pemain bertahan satu ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah memperkuat timnas Indonesia dan hadir di sepak bola Indonesia. Robby Darwish lahir di Bandung, tanggal 30 Oktober tahun 1964 dan berposisi sebagai pemain bertahan atau defender. Sadar lahir dan besar di Bandung membuat Robby Darwish berkeinginan untuk memperkuat Persib. Langkah awalnya adalah memperkuat SSB Capella saat junior hingga akhirnya di usia 19 tahun datang tawaran untuk memperkuat Maung Bandung. Penampilan solidnya saat menjaga lini pertahanan Persib membuat tim nasional memanggilnya guna menghadapi SEA Games 1987. Kepercayaan dari pelatih yang terbayar. Dengan kontan karena Robby Darwish berhasil mempersembahkan medali emas sepak bola kala itu. 4 tahun kemudian, di SEA Games Manila 1991, Robby Darwish bersama Ferril Raymond Hatu bahu-membahu untuk mempersembahkan medali emas sepak bola kembali ke bumi pertiwi. Bersama Persib, pemain yang terkenal dengan kata-kata, "Halik ku aing," atau berarti pindah, biar saya saja, berhasil mempersembahkan 3x gelar perserikatan dan 1x juara Liga Indonesia 1995.
Benar-benar pemain yang layak masuk ke dalam 10 pemain terbaik Indonesia sepanjang masa. 6. Hendro Kartiko, kiper kelahiran Banyuwangi, tanggal 24 April tahun 1973 ini adalah salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah bermain di sepak bola Indonesia dan tim nasional. Hendro Kartiko total memiliki 60 caps bersama tim Garuda dan ikut ambil bagian dalam 3 Piala Asia, 1996, 2000, 2004. Pada awalnya, nama pemain ini baru mencuat ketika membela tim asal Jawa Timur, PS Unmu Jember dan Persit Jember. Tahu akan potensi besar sang kiper, Mitra Surabaya bergegas menggaet Hendro muda pada musim tahun 1995 sampai tahun 1996. Saat memperkuat Mitra Surabaya ini, Hendro mengalami peningkatan karir yang signifikan. Hingga kemudian, Timnas Indonesia memanggil Hendro Kartiko untuk mengikuti seleksi untuk Piala Asia 1996. Awalnya di Timnas, Hendro hanya cadangan dari kiper utama Indonesia, Kurnia Sandi, tetapi nasib baik menghinggapi Hendro. Debut untuk Timnas datang ketika pertandingan melawan Kuwait saat babak grup Piala Asia 1996. Pada menit ke-80, kiper utama Kurnia Sandi mengalami cedera dan Hendro Kartiko masuk untuk menggantikannya. Walau kebobolan 1 gol, kita semua tahu apa yang Hendro Kartiko berikan untuk Timnas Indonesia selama 15 tahun selanjutnya. Di level klub, Hendro Kartiko melanjutkan karirnya dari Mitra Surabaya menuju Persebaya Surabaya, PSM Makassar, Persija Jakarta, PSPS Pekanbaru, Arema hingga Sriwijaya FC dan pensiun di Mitra Kukar. Hendro Kartiko sukses mendapatkan 2 gelar Liga Indonesia ketika berseragam PSM Makassar di musim tahun 1999 sampai tahun 2000 serta Persebaya Surabaya pada tahun 2004. Serta 1 gelar Copa Indonesia ketika merumput bersama Sriwijaya FC 2010. Sebuah pencapaian luar biasa dari penjaga gawang yang sempat berjuluk Bates Asia ketika namanya masuk ke dalam AFC All Stars pada tahun 2000. 7. Roni Patinasarani. Daftar 10 pemain terbaik di Indonesia sepanjang masa kali ini adalah salah satu legenda terbaik di bumi Nusantara. Lahir di Makassar dengan nama asli Ronald Hermanus Patinasarani di Makassar pada tanggal 9 Februari tahun 1949, pemain ini terkenal dengan nama Roni Patinasarani. Roni muda memulai karir sepak bolanya di PSM Makassar sejak level junior pada tahun 1966 dan mulai masuk ke tim senior 2 tahun kemudian. Selepas dari PSM Makassar, sang gelandang serang berdarah Ambon ini memilih bergabung dengan salah satu klub Galatama, Warna Agung. Di Warna Agung, Roni meraih gelar olahragawan terbaik nasional pada 1981, melengkapi gelar pemain terbaik Galatama 1979 dan 1981. Bersama Timnas Indonesia, si kurus Roni sempat masuk ke dalam All-Star Asia pada 1982, bahkan sebelumnya juga sukses memberikan medali perak SEA Games 1979 dan 1981. Total Roni Patinasarani membela Panji Garuda Merah Putih sebanyak 31 penampilan dari 1973 hingga 1981. Roni sempat meninggalkan sepak bola demi membantu kedua anaknya lepas dari jeratan narkoba. Kini, salah satu anak Roni sudah menjadi cukup terkenal di Indonesia. Anak dari Roni Patinasarani adalah Yeri Patinasarani atau terkenal dengan Pendeta Yeri. Pendeta Yeri cukup terkenal di Indonesia dengan berbagai konten di YouTube, termasuk di Majelis Lucu Indonesia bersama Coki Pardede dan Tretan Muslim. 8. Firman Utina. Nama selanjutnya adalah playmaker kenamaan Indonesia berdarah Manado, Firman Utina. Firman muda mengawali karirnya di Persma Manado, sebelumnya akhirnya merapat ke Persita Tangerang mengikuti jejak sang pelatihnya, Benny Dolo. Uniknya, Benny Dolo dan Firman Utina memiliki hubungan bak ayah dan anak, di mana ada Bendol di situ ada Firman Utina. Sejak usia muda, Firman juga sudah rutin masuk ke dalam list pemain Timnas Indonesia. SEA Games 2001 adalah salah satu debut turnamen internasional Firman Utina bersama skuad Merah Putih. Penampilan konsisten di klub membuat sang pemain termasuk ke dalam skuad Piala Asia 2007 dan menjadi andalan skuad asuhan Ivan Kolev saat itu.
Salah satu kiprah cemerlang Firman adalah saat berhadapan dengan Bahrain di pertandingan pertama Piala Asia 2007. Kontribusi luar biasa sang pemain ini membuat assist terhadap gol pembuka oleh Budi Sudarsono serta tembakan keras Firman yang membentur Mistar sukses dikonversi BP menjadi gol kedua. Total penampilan Firman Utina bersama timnas yaitu 67 caps dan sukses mengantarkan Indonesia ke tangga kedua AFF Cup pada tahun 2004 dan 2010. Bersama klub, selain bermain cemerlang di Persita, Firman sangat sukses ketika berseragam Arema Malang. Salah satu gol fenomenal Firman Utina adalah ketika membongkar lini pertahanan Persija dengan aksi solo run di final Copa Indonesia 2005. Selain itu, bersama Persib Bandung, Firman sukses mendaratkan gelar Liga Indonesia ISL 2014. Maka dari itu, nama Firman Utina kami masukkan ke dalam 10 pemain terbaik Indonesia versi peluit panjang. 9. Ricky Yakobi. Pemain bernama asli Ricky bin Yakub ini lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1963 di Medan, Sumatera Utara. Berposisi sebagai striker, Ricky muda memulai debut profesionalnya bersama PSMS Medan pada 1979 saat usianya 16 tahun. Tahu akan bakat besarnya, Ayam Kinantan memberikan kontrak panjang kepada Ricky hingga 1985. Bermain selama 6 tahun di PSMS, Ricky sukses memberikan 2 gelar perserikatan pada tahun 1983 dan 1985. Sangat dielu-elukan oleh publik Medan membuat penampilan sang striker sangat berbahaya dan ganas apabila bermain di Stadion Teladan, markas PSMS. Di tahun 1986, Ricky membuat keputusan mengejutkan dengan meninggalkan PSMS yang bermain di Perserikatan untuk gabung dengan Arseto Solo Galatama. Walau tidak pernah membawa Arsteo juara Galatama, tetapi Ricky sukses mendapatkan 2 gelar top skorer Galatama pada 1987 dan 1990. Ricky sangat mengkilap saat berseragam merah putih milik timnas Indonesia. Beliau memperkuat timnas Indonesia sejak 1985 hingga 1991 dengan raihan 1 gelar medali emas di SEA Games 1987 Jakarta. Ricky sendiri adalah salah satu pemain pertama asal Indonesia yang bermain di kompetisi luar negeri. Adalah Matsushita, klub asal Jepang yang merekrut Ricky pada musim 1988. For your information, Matsushita adalah salah satu klub Liga Jepang yang sudah berubah nama menjadi Gamba Osaka, klub besar Jepang di kemudian waktu. Kala itu, Matsushita tercatat sebagai member dari Nara Prefecture Adult League 2 N Division. Faktor cuaca dikabarkan membuat Ricky hanya menjalani musim pendek di negeri Sakura. Ricky Yakobi hanya bermain sebanyak 6x dengan raihan 1 gol selama karirnya di sana. 10. Kurniawan Dwi Yulianto. Salah satu pemain favorit banyak supporter Garuda Merah Putih dari berbagai generasi. Kurniawan lahir di Magelang, tanggal 13 Juli tahun 1976 atau 45 tahun silam. Ketika junior, si Kurus julukan dari Kurniawan mengasah kemampuannya di Diklat Salatiga, Jawa Tengah. Berangkat dari Diklat Salatiga, Kurus menuju ke Italia untuk mengikuti program Primavera PSSI pada tahun 1993. Karena penampilan impresifnya, Sampdoria klub Italia yang juga menjadi tempatnya agen S. Bobet sebagai pusat taruhan bola di Asia menjadi tertarik untuk merekrutnya pada musim 1994. Setelah bergabung dengan Sampdoria, si Kurus muda langsung disekolahkan di Sampdoria Primavera selama 1 musim, tetapi pada musim yang sama FC Luzern datang untuk merekrutnya. Di situ karir emasnya bermula. Bersama FC Luzern, Kurniawan sukses menampilkan 12 caps serta lesatan 3 gol. Sayang, Kurniawan tersandung kasus sehingga harus pulang ke tanah air. Di Indonesia, Pelita Jaya sudah menunggu kedatangan sang striker. Selanjutnya, berturut-turut Kurniawan Dwi Yulianto memperkuat Pelita Jaya hingga 1999 lalu menuju PSM Makassar, 1999 PSPS 2001, dan Persebaya 2004. Ketika berseragam PSM dan Persebaya, akhirnya KDY mampu meraih gelar Liga Indonesia 2000 dan 2004. Sempat memperkuat klub Liga Malaysia, Sarawak FA, setelah itu Kurniawan kembali malang melintang di beberapa klub mediocre Indonesia sebelum menutup karir di Persipon.
Kala membela timnas Indonesia, penampilan beliau sangat memukau, tercatat Kurniawan Dwi Yulianto sebagai 2N most goal scorer dan 2N most caps, di bawah Bambang Pamungkas. Selama 10 tahun membela timnas Garuda, si Kurus sukses mencatatkan 59 penampilan serta lesatan 33 gol. Prestasi terbaiknya adalah 2 gelar runner-up AFF Cup pada tahun 2000 dan 2004 serta medali perak SEA Games 1997 untuk timnas Indonesia.